Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai dan saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel kesayangan kita, SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Dan kali ini pada video yang ke-133, kita akan membahas pasal 304 KUHP baru. Bunyi dari pasal 304 ini adalah, saya bacakan, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Jadi seseorang atau umat yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah atau petugas agama tertentu atau petugas kepercayaan tertentu yang sedang melakukan tugas atau sedang menjalankan ibadah atau memimpin ibadah itu, kita harus menghormati. Bahwa perbuatan mengejek, mengolok-olok, menghina, menistakan itu adalah perbuatan yang melanggar asas-asas hidup bermasyarakat kita di negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka betulnya kita harus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada setiap warga negara kita, kepada setiap saudara-saudara kita, untuk memeluk agama atau kepercayaan, dan sekaligus juga memberikan kebebasan serta menghargai dan menghormati mereka dalam menjalankan ibadah. Kalau terjadi penghinaan-penghinaan, penistaan-penistaan terhadap yang memimpin peribadatan atau yang sedang melakukan peribadatan, hal ini tidak mencerminkan, sekali lagi, ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya pada sila pertama dan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kalau hina menghina agama yang satu dengan agama yang lain, pemimpinnya dihina, yang satu balas lagi, tidak akan ada bersatu. Pasti yang ada itu bercerai-berai, berlawanan, dan akhirnya bisa bermusuhan. Pada video ini saya menekankan hal tersebut, dan saya sangat berharap kita tetap dapat menghormati hak-hak orang lain untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendaki dan menurut mereka adalah baik. Sehingga kita dengan adanya menghormati, menghargai pemeluk agama lain, tidaklah mungkin, kalau sudah menghargai dan menghormati, tidaklah mungkin akan terjadi perbuatan sebagaimana dilarang oleh pasal 304 KUHP baru, yaitu melakukan penghinaan. Tidaklah mungkin itu terjadi. Namun, kalau penghargaan, penghormatan terhadap orang yang sedang pemeluk agama yang satu atau pemeluk agama yang lainnya tidak ada dan tidak dimiliki oleh kita semua selaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia, pasti akan menimbulkan peristiwa sesuatu yang sangat-sangat tidak kita harapkan bersama. Apapun itu
dalil yang digunakan. Itu harapan saya. Kemudian saya akan membahas unsur-unsur pasal 304 KUHP baru. Setiap orang, sering sekali saya jelaskan, setiap orang ya biasa jadi kita semua orang-orang ini atau juga korporasi. Di muka umum berarti di muka atau di tempat orang yang dapat dilihat, orang yang dapat mengunjungi tempat tersebut, bisa menyaksikan, bisa mendengar, atau juga dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dapat dilihat oleh publik. Itu masuk dalam kategori atau definisi di muka umum di dalam KUHP baru. Melakukan penghinaan, waduh, penghinaan itu menjelek-jelekan lah, menjelek-jelekan dengan kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menista, menjatuhkan harkat dan martabat, menjatuhkan kehormatannya. Terhadap siapa? Terhadap orang. Orang yang sedang apa? Orang yang sedang menjalankan ibadah. Jadi orang ini sedang menjalankan ibadah, kemudian kita ada pelaku berkuar-kuar, berteriak-teriak, menghina. Wah, itu ibadahnya ini kan menyembah ini, itu menyembah itu, gak boleh itu. Wah, itu kan termasuk yang menghina. Wah, itu gak layak itu memimpin seperti itu, apalagi itu, wah, dijatuhkan martabatnya. Gak menguasai apa-apa kok. Ilmunya itu cetek kok. Katakanlah begitu, itu ilmunya cetek, malah diikuti. Nah, contohnya seperti orang yang sedang menjalankan atau orang yang memimpin penyelenggaraan ibadahnya. Jadi yang diserang ini, kalau yang tadi orang yang menjalankan, kalau ini adalah pemimpinnya, imamnya lah bahasanya. Imamnya, yang memimpin. Yang diserang, yang dihina, wah siapa yang memimpin si A? Walah kok si A itu aja nggak jelas kok. Malah mimpin. Dia itu nggak ngerti apa-apa, itu begini, dijatuhkan martabatnya, dihina, dinistakan. Padahal dia sedang memimpin penyelenggaraan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut. Atau juga sedang melakukan upacara keagamaan. Sebagai contoh tadi, prosesi pemakaman jenazah mulai dari mensucikan sampai dengan memasukkan ke liang lahat itu berdasarkan syariat agama masing-masing yang dianut. Nah, ini yang termasuk dengan kategori upacara keagamaan. Nah, yang memimpin ini diganggu lagi, dihina lagi oleh si pelaku. Wah, ini yang memimpin upacara pemakaman kok itu, wah itu nanti repot, itu nanti tidak sah, ini begini, ini begitu. Waduh, lah kok begitu caranya? Wah, dihina lagi. Oh, dia nggak bisa ngapa-ngapa kok mimpin upacara pemakaman misalnya, itu kan bahasanya seperti itu. Jangan-jangan itu dia nanti mau ikut juga. Waduh, lebih parah lagi kalau sampai terjadi seperti itu kan. Nah, itu yang upacara keagamaan atau upacara-upacara keagamaan yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan satu per satu. Nah, hal-hal ini diancam hukuman paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kalau kategori 3 berarti 1 itu 1 juta, 2 itu 10 juta, kategori 3 berarti 50 juta paling banyak. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan kita berdasarkan keyakinan, agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan kita juga meningkatkan penghormatan, penghargaan terhadap siapapun mereka yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda dengan kita. Agar kita dapat menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu. Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan ideologi Pancasila. NKRI harga mati.
Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan apabila ada salah kata yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Ikuti terus channel SHMH, semoga bermanfaat. Subscribe bagi yang belum subscribe, sebagai dukungan Anda dan kami dari channel SHMH mengucapkan sangat-sangat terima kasih atas support motivasi yang Anda pemirsa SHMH berikan kepada channel yang kita cintai, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.